Kondisi Bali di abad 19 dan 20. Perkembangan umum di Bali pada abad 19 dan awal abad 20. Semenjak berabad-abad, kerajaan-kerajaan di Bali sudah sering terlibat perang saudara. Menjelang paruh akhir abad 19, Klungkung terlibat peperangan yang terus-menerus dengan Karangasem dan Gianyar. Buleleng dan Bangli terus-menerus bertikai satu sama lain. Bahkan pada tahun 1849, Bangli ikut serta dalam ekspedisi militer Belanda menyerang Buleleng. Pada itu juga, Raja Karangasem dibunuh oleh pasukan kerajaan Mataram di Lombok. Kurang lebih pada kurun waktu yang sama, Jembrana dan Buleleng dilanda perebutan kekuasaan, kericuhan dan pemberontakan. Pasukan gabungan Gianyar, Badung, dan Tabanan menghancurkan Mengwi pada tahun 1891, sehingga mengakibatkan gugurnya Raja Mengwi yang terakhir, Agung Ngurah Madeh Agung. Dewa Manggis memimpin pemberontakan demi membebaskan Gianyar dari kekuasaan Klungkung antara tahun 1886 hingga tahun 1893. Sesudah tahun 1893, Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem dalam menghadapi Gianyar, dan pada 1904, terjadi peperangan antara Bangli dan Karangasem. Oleh karenanya, Bali dalam kurun waktu tersebut bukanlah tempat yang sama sekali damai. Pihak yang dulunya kawan dapat dengan sekejap menjadi lawan dan begitu pula sebaliknya. Mesatia adalah tradisi yang dilakukan janda-janda raja dengan ikut membakar dirinya ketika jenazah almarhum suaminya dikremasi dalam upacara ngabin. Pemerintah Belanda menghendaki agar raja-raja Bali melarang mesatia di negerinya kerana tradisi itu dianggapnya tidak manusiawi. Lembaga Keagamaan Hindu Bali sendiri setuju dengan penghapusan mesatia. Raja Tabanan meninggal pada 6 Maret tahun 1903. Putera tertua raja menggantikan ayahnya dengan gelar Gusti Ngurah Agung. Jenazah raja yang meninggal sedianya akan dikremasi dengan upacara ngabin pada 25 Oktober. Ketika itu, pemerintah mendesak raja agar mencegah niat para janda untuk melaksanakan mesatia. Namun, pada kenyataannya tidak ada pelarangan terhadap penyelenggaraan tradisi tersebut. Pemerintah Belanda mengirimkan pemberitahuan kepada raja tertanggal 12 Oktober bahawa mereka menentang keras diselenggarakannya mesatia saat upacara ngabin yang akan berlangsung. Karenanya, Biro Urusan Pribumi akan datang sendiri ke Tabanan guna membicarakan masalah tersebut lebih lanjut pada 17 Oktober. Raja menjawab bahawa para janda itu telah mengajukan diri secara sukarela pada 29 September dan disahkan tanggal 2 Oktober sehingga menurut Raja ketetapan ini tidak dapat ditinjau kembali. Pemerintah Belanda tidak dapat menerima alasan tersebut dan berupaya mengubah fikiran Raja dengan mengirimkan 2 buah kapal perang. Raja tampak menyetujui tuntutan Belanda, tetapi mesatia tetap juga diadakan saat berlangsungnya ngabin pada yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pada 25 Oktober.
Gubernur Jenderal Belanda merasa sangat kecewa dengan peristiwa itu dan mengeluarkan tuntutan agar raja beserta keturunan-keturunannya berjanji tidak lagi mengizinkan para janda raja dan kerabat lainnya melakukan mesatia. Selain itu, ia dituntut untuk mengirimkan kerabatnya sebagai utusan kepada Gubernur Jenderal guna menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan tersebut. Bila gagal memenuhi tuntutan di atas, raja terancam dicabut kekuasaannya atau dibuang ke luar daerah. Kemahuan pemerintah Belanda itu telah dijawab oleh raja, walau dengan berbagai dalih ia mencoba untuk tidak mengirim utusan. Perjanjian di atas disahkan dalam Akta Pemerintah Belanda tertanggal 10 Maret tahun 1904 nombor 1. Belanda meyakini bahawa penghapusan mesatia tidak akan berjalan dengan baik bila kebijaksanaan ini tidak diterapkan secara ketat di negara-negara Bali lainnya. Permasalahan ini harus segera diselesaikan kerana jenazah Raja Kelungkung, iaitu Dewa Agung Putra III, yang meninggal pada 25 Agustus 1903 hendak diaben. Konon, 6 orang jandanya telah siap melakukan mesatia. Kontroler Belanda menyampaikan niat pemerintahnya kepada Raja Dewa Agung Jambe II dari Kelungkung mengenai penghapusan mesatia. Raja menjawab bahawa belum ada sukarelawan yang mendaftar ingin ikut mesatia, tetapi menurut hukum agama kehendak semacam itu tidak dapat dilarang. Pemerintah menekan raja sehingga pada 5 Disember raja memberikan jaminan tertulis. Saat upacara ngaben dilangsungkan pada 12 Disember, mesatia memang ditiadakan. Di tahun berikutnya, Belanda mengadakan perjanjian dengan raja lainnya mengenai penghapusan mesatia. G.F. de Bruin Corps, residen Bali dan Lombok, tahun 1905 hingga tahun 1909, pernah memberikan kuliah pada tahun 1909 mengenai buruknya kondisi di Bali yang mengharuskan Belanda melakukan intervensi militer di berbagai kerajaan, seperti Badung, Tabanan dan Kelungkung, demi mewujudkan ketertiban dan membawa peradaban. Di kerajaan-kerajaan tersebut, ditemukan kondisi yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh negara beradab yang berdaulat di wilayah itu, perang yang kronis, kacakan ekstrim pihak penguasa, sama sekali tak adanya kepastian hukum untuk orang biasa, pembakaran janda, perbudakan, riba, penyelundupan besar-besaran dengan Jawa dan seterusnya. Seluruh pendapatan, seperti pajak, pembayaran kontrak sewa dan denda, mengalir ke kantong raja, yang sedikit pun tidak membelanjakannya untuk kebaikan negeri dan rakyat, tetapi memakainya demi keuntungannya sendiri. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak lelaki, maka bukan saja hartanya menjadi milik raja, tetapi janda dan anak perempuannya pun menjadi budak atau sele raja. Jika perselisihan antara dua pihak atas sebidang tanah, tetapi tidak terselesaikan, maka tanah yang diperkarakan itu langsung menjadi milik raja. Hukuman mati adalah hukuman yang sangat umum, dan sering dijatuhkan tanpa penyelidikan apapun. Selain itu, ada laporan lainnya bahawa raja-raja Bali gemar menghisap candu. Apa yang disampaikan oleh mantan residen Bali dan Lombok di atas, tampaknya merupakan pembenaran bagi intervensi militer Belanda ke Bali.
Catatan yang negatif terhadap Raja-Raja Bali itu barangkali dibuat sebagai alasan moral bagi aksi militer yang dilancarkan Belanda terhadap Bali. Oleh kerana itu, tingkat kebenarannya tetap patut dipertanyakan dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Perang Jagaraga. Pada tahun 1843, Raja Buleleng, Karangasem, dan lain sebagainya telah menandatangani perjanjian penghapusan adat Tawan Karang, tetapi mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kapal-kapal Belanda yang terdampar pada tahun 1844 di Perancak dan Sangsit masih dirampas muatannya oleh warga setempat. Timbul perselisihan dengan pemerintah kolonial yang menuduh Raja-Raja Bali tidak berupaya dengan sungguh-sungguh menepati janjinya. Situasi makin memanas ketika pada tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan Tawan Karang. Patih Buleleng, Gusti Ketut Jelantik, yang bersikap anti-Belanda menampik dengan tegas segenap tuntutan Belanda. Dia menyadari bahawa penolakan itu pasti memancing invasi Belanda ke negerinya. Karena itu, ia menggiatkan latihan kemiliteran dan mengumpulkan persenjataan sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Para pedagang Bugis dan Cina dimintanya mengimpor senjata dari Singapura. Belanda memberikan ultimatum selama 3 hari yang berakhir pada 27 Juni tahun 1846 agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan pemerintah kolonial, melaksanakan sepenuhnya penghapusan hukum Tawan Karang, dan melindungi kegiatan perdagangan Belanda. Ternyata hingga tenggang waktu habis, pihak Buleleng tidak memberikan jawaban apapun. Raja Buleleng mengutus Patih Gusti Ketut Jelantik membicarakan masalah ini dengan Kelongkong. Dewa Agung, Raja Kelongkong yang sama-sama membenci Belanda, mendukung sikap Buleleng tersebut. Selain dukungan yang diperoleh dari Kelongkong, Kerajaan Karangasem juga sehaluan dengan mereka dan menyatakan penentangannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada 27 Juni tahun 1846, Belanda mendaratkan angkatan perangnya di Pantai Buleleng. Ekspedisi militer Belanda kali ini berkekuatan 1,700 orang, yang terdiri dari 400 serdadu Eropah, 700 serdadu pribumi, 100 serdadu Afrika, dan 500 pasukan bala bantuan asal Madura. Konflik senjata pertama pecah antara pasukan Belanda dan Buleleng. Kendati demikian, tembakan gencar meriam-meriam Belanda memaksa Laskar Bali mundur dari tempat pertahanannya. Satu persatu desa di kawasan pantai jatuh ke tangan Belanda. Pada 29 Juni tahun 1846, kubu Laskar Buleleng terpaksa ditinggalkan dan dikuasai musuh. Kini pasukan pemerintah kolonial bergerak ke Singajara, ibu kota Buleleng. Pertempuran sengit kembali terjadi. Meskipun demikian, istana kerajaan berhasil direbut oleh Belanda pada 29 Juni tahun 1846. Raja Buleleng beserta patihnya mengundurkan diri ke Jagaraga. Mereka bersedia mengadakan perdamaian dengan Belanda. Dalam perjanjian yang diadakan pada 6 Juli tahun 1846, Belanda menuntut agar Buleleng membongkar segenap benteng pertahanannya dan dilarang mendirikan yang baru. 3/4 ongkos ekspedisi militer dibebankan kepada Buleleng,
dan pemerintah kolonial diberi izin mendirikan bentengnya di negeri tersebut. Karangasem menyusul mengadakan perjanjian dengan Belanda dan diperintahkan menanggung seperempat biaya peperangan. Namun, perjanjian ini hanya dipakai sebagai siasat mengulur waktu saja. Raja-raja di atas tidak pernah membayar biaya perang sebagaimana yang dijanjikan. Tatkala serdadu Belanda ditarik ke Jawa, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem memperkuat kembali pasukannya. Penyerangan terhadap segelintir pasukan Belanda yang ditinggalkan di Bali kerap terjadi dan persenjataan mereka dirampas. Patih Gusti Jelantik memperkuat pertahanan daerah pantai. Kendati berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani, ketiga kerajaan mengakui kedaulatan Belanda, namun mereka masih merasa sebagai negara merdeka. Hukum tawan karang masih diberlakukan dan menimpa kapal Belanda yang terdampar di Pantai Kusumpa pada tahun 1847. Kerajaan Mengwi dan Badung mengambil sikap menentang Belanda pula. Pemerintah Belanda merasa kesal dengan Raja-Raja Bali. Mereka mengultimatum Raja-Raja Bali agar segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap kapal-kapal yang terkena adat tawan karang. Selain itu, Belanda menuntut agar seorang utusan Bali segera dikirim ke Batavia guna menyampaikan permintaan maaf para raja kepada pemerintah kolonial. Benteng-benteng Buleleng yang hingga saat itu masih berdiri harus segera diruntuhkan. Belanda menuntut agar Gusti Jelantik yang dianggap sebagai biang keladi perlawanan diserahkan pada mereka. Komisaris Belanda mengingatkan bahawa berdasarkan perjanjian sebelumnya, Buleleng merupakan daerah taklukan Hindia Belanda, tetapi patih yang gagah berani tersebut membantah dan menyatakan bahawa selama ia masih hidup hal semacam itu mustahil terjadi. Segenap ultimatum dan tuntutan Belanda dianggap angin lalu oleh Raja-Raja Bali sehingga permusuhan antara kedua belah pihak bagaikan bara dalam sekam. Benar saja, Belanda mengirim kembali ekspedisi militernya pada 6 Juni tahun 1848 yang mendarat di Pantai Sangsit. Beberapa kawasan, seperti Sangsit Timur dan Bungkulan, berhasil diduduki Belanda yang selanjutnya merangsek maju ke Jagaraga, kubu pertahanan Buleleng. Dalam pertempuran di Jagaraga, 5 ofisir dan 74 serdadu Belanda tewas di tangan laskar-laskar Bali. Sebuah benteng Buleleng jatuh ke tangan Belanda, namun tidak besar pengaruhnya. Kali ini, pasukan kolonial terdesak mundur ke daerah pantai. Sementara waktu peperangan terhenti dan masing-masing pihak bertahan di kubunya masing-masing. Jenderal Van der Wijk yang memimpin ekspedisi militer mengirim surat ke Batavia dan meminta tambahan bala bantuan sebanyak 2 batalion beserta 1,000 orang tenaga kasar. Namun, permintaan tak dipenuhi sehingga pasukan kolonial terpaksa ditarik mundur ke Jawa. Kegagalan ekspedisi militer pada tahun 1848 ini memperkuat rasa percaya diri Raja-Raja Bali. Pengaruh dan karisma Gusti Jelantik makin menguat di hadapan penguasa Bali lainnya. Buleleng, Klungkung, Mengwi, dan Karangasem menjalin aliansi dan sepakat bersama-sama menghadapi Belanda. Sementara itu, Raja Badung, Gianyar, Bangli, dan Tabanan belum menentukan sikap, kendati mereka telah dirayu oleh Belanda. Berbagai kubu pertahanan baru dibangun.
20 orang serdadu Belanda yang melakukan desersi dan beralih kepada Buleleng ditugaskan mengurus serta merawat senjata api. Di samping itu, mereka diminta melatih pasukan Bali menggunakan persenjataan. Di tahun berikutnya, yakni akhir Maret dan awal April tahun 1849, mendaratlah pasukan kolonial di bawah pimpinan Jenderal Michaels. Kali ini Belanda tidak mahu kehilangan muka lagi dan mengirimkan pasukan dengan jumlah jauh lebih besar. Tidak tanggung-tanggung, pasukan infanteri sejumlah 4,177 orang dikirim ke Bali. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan 25 pasukan kavaleri, pasukan artileri yang membawa 24 meriam, pasukan Zeni beranggotakan 151 orang, pasukan perawat berjumlah 122 orang, tenaga kasar sebanyak 2,000 orang beserta 1,000 cadangannya, dan 29 kapal perang berkekuatan 286 pucuk meriam. Pasukan Buleleng tidak sanggup menghalangi gerak maju musuh. Raja Buleleng mengirim utusan pada pimpinan pasukan Belanda dan menyatakan bahawa ia bersedia merundingkan perdamaian. Pada 2 April tahun 1849, Raja Buleleng dan Karangasem bersama-sama menyampaikan bahawa mereka ingin berjumpa dengan pucuk pimpinan pasukan kolonial. Namun, kerana para utusan Bali dicurigai oleh Belanda, pesan mereka tidak disampaikan kepada Jenderal Michaels. Pagi hari pada 3 April tahun 1849, Raja Karangasem kembali menyampaikan pesan bahawa ia beserta Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik akan menemui Jenderal Michaels di Singajara. Di samping itu diberitahukan pula bahawa mereka akan membawa pengiringnya sebanyak 1,500 orang. Permintaan ini dikabulkan. Akan tetapi kerana jembatan yang menuju Singajara rusak diterjang banjir, pertemuan ditunda hingga 7 April tahun 1849. Ketika perundingan akhirnya dilangsungkan, pemerintah kolonial mengulangi tuntutannya agar Buleleng dan Karangasem mengakui kedaulatan Belanda atas negeri mereka. Benteng Jagaraga harus dikosongkan serta diserahkan kepada Belanda, benteng-benteng pertahanan agar diruntuhkan, serdadu-serdadu Belanda yang melarikan diri diserahkan secepatnya, senjata-senjata yang dirampas dikembalikan, mematuhi hasil perjanjian-perjanjian terdahulu, dan mengirim utusan ke Batavia guna menyampaikan penyerahan mereka. Raja Karangasem beserta Patih Jelantik menerima tuntutan tersebut dan pertemuan lanjutan dengan Raja Buleleng rencananya akan diadakan di Sangsit. Bersamaan dengan itu, Belanda sepakat memindahkan markasnya dari Singajara ke Sangsit. Pertemuan dengan Raja Buleleng diadakan pada 11 April tahun 1849 di Sangsit. Pada kesempatan tersebut, Raja Buleleng dan Karangasem hadir dengan didahului patih-patih mereka serta dikawal oleh sejumlah besar pasukan Bali bersenjatakan tombak. Belanda mengultimatum agar sebelum 15 April benteng Jagaraga harus sudah diruntuhkan, bila tidak perdamaian dianggap batal dan peperangan akan dilanjutkan. Ternyata, Raja Buleleng dan Karangasem beserta Patih Gusti Jelantik hanya bermaksud mengulur waktu saja. Hingga tenggang waktu yang ditentukan, benteng Jagaraga tak kunjung dirobohkan. Pasukan Belanda berkekuatan 2,400 orang menyerang Jagaraga. Sementara itu,
Benteng Jagaraga dipertahankan oleh 15,000 laskar Bali. Pihak Bali menembaki pasukan kolonial yang berdatangan dari segala penjuru. Pasukan Belanda mengalami kesulitan yang tidak ringan mengingat sulitnya medan serta kekurangan air minum. Oleh kerana itu, pasukan kolonial ditarik mundur. Di luar dugaan, pada 16 April Belanda melancarkan serangan mendadak. Pasukan Belanda justru melewati jalan berbukit-bukit yang sulit dilalui sehingga mengejutkan laskar Bali. Serangan kali ini mampu menghalau pasukan Bali dari bentengnya. Sisa-sisa laskar Buleleng melarikan diri ke Karangasem. Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik mengundurkan diri ke perbatasan antara Buleleng dan Karangasem. Peristiwa ini menandai jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda. Kejatuhan Buleleng menggoyahkan keyakinan raja-raja Bali. Sebahagian di antara mereka mengubah sikapnya dan beralih memihak Belanda. Raja Badung sepakat membantu pasukan kolonial menyerang Klungkung. Raja Bangli yang telah berjumpa dengan Jenderal Michaels pada 16 April akan menghalang-halangi pelarian Raja Karangasem dan Klungkung apabila mereka berhasil ditundukkan. Raja Jembrana juga mengikat perjanjian dengan Belanda. Kendati demikian, Klungkung dan Karangasem tetap berdiri tega menentang Belanda. Karangasem bersama Raja Buleleng dan Gusti Jelantik mengantisipasi serangan pasukan kolonial. Jenderal Michaels mendaratkan pasukannya di Labuhan Amok Tenggara Karangasem pada 9 Mei tahun 1849. Belanda meminta bantuan Kerajaan Mataram di Lombok yang bermusuhan dengan Karangasem. Mereka mahu membantu Belanda kerana ingin memiliki daerah culik. Di luar dugaan, Patih Karangasem bernama Gusti Madeh Jungutan yang merasa berhak atas takhta Karangasem menjalin hubungan rahasia dengan musuh. Pasukan Lombok berkekuatan 4,000 orang dipimpin Gusti Gederai, segera bergabung dengan Gusti Madeh Jungutan yang mengkhianati rajanya sendiri. Raja Karangasem gugur dalam pertempuran dan kerajaannya diduduki oleh Belanda. Selanjutnya, Karangasem beralih menjadi vasal atau bawahan Mataram. Serangan kini dialihkan kepada Klungkung. Kontak senjata pertama terjadi di Sunda Lawas. Laskar-laskar Klungkung berupaya mempertahankan markas-markasnya yang terletak di sepanjang pantai, tetapi Belanda menyerang dari dua sisi dan sanggup mendesak pasukan Klungkung. Pada 9 Juni tahun 1849, Badung dan Tabanan yang memihak Belanda mengirimkan pasukannya sejumlah 16,000 orang menyerang Klungkung. Raja Klungkung, Dewa Agung Gedeh Putra, menyerah kepada mereka. Dengan demikian, peperangan ini boleh dikatakan berakhir. Kerajaan Buleleng dan Karangasem jatuh ke tangan Belanda berkat bantuan sesama Raja Bali sendiri. Pembentukan Pengadilan Kerta. Setelah Buleleng dan Jembrana serta kerajaan-kerajaan Bali lainnya jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, dibentuklah suatu lembaga peradilan adat Bali yang juga disebut Radvan Kerta pada tahun 1882. Semenjak awal telah ditetapkan peraturan bahawa anggota lembaga peradilan ini haruslah para pendeta berkasta Brahmana. Tetapi pada tahun 1901 dikeluarkan peraturan baru bahawa batasan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kendati demikian, anggota Radvan Kerta tetap didominasi oleh kaum Brahmana. Belanda mendorong penggunaan teks-teks hukum dan keagamaan Bali kuno, seperti Purwa Agama, Agama Adigama,
persekutuan agama dan lain sebagainya. Namun, permasalahannya para pendeta pada zaman itu sudah tidak dapat membaca lagi naskah-naskah berbahasa Jawa kuno tersebut. Oleh karenanya, Belanda lalu melakukan penerjemahannya ke dalam bahasa Bali dan Melayu sehingga dapat dipahami para anggota Radvankerta. Dengan demikian, dalam kasus ini seolah-olah Belanda telah merekayasa suatu tradisi Bali yang mereka anggap telah dikembalikan pada jalurnya yang benar. Setelah pembentukan Radvankerta ini, sistem kasta makin dilembagakan. Pemerintah kolonial Belanda melegalkan seperangkat aturan mengenai hak istimewa kasta dan hubungan antar kasta yang sebelumnya tidak pernah ada dalam praktiknya. Puputan Badung. Agar memperoleh gambaran yang lebih utuh, ulasan mengenai Puputan Badung akan dipaparkan seturut pandangan dan laporan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan Roos van Tonningen dan H.M. van Wet dari pihak Belanda, peristiwa ini dipicu oleh terdamparnya kapal layar Sri Kumala yang berasal dari Banjarmasin di Pelabuhan Sanur. Karena tidak mendapat bantuan penguasa setempat dalam mengamankan kapal tersebut, para awak kapal lalu mengadakan penjagaan sendiri. Pada malam berikutnya, ratusan orang Bali mendatangi dan menaiki kapal. Mereka merampas peti wang dari besi dan sejumlah mata wang Cina. Keesokan harinya saat pembongkaran muatan, dengan berpura-pura hendak memberikan bantuan, orang Bali melakukan pengambilan barang apa saja yang mereka kehendaki. Karena kerajaan Badung tidak memberikan bantuan yang diperlukan, sebagaimana perjanjian yang diadakan sebelumnya antara Belanda dengan para Raja Bali yang menyatakan bahawa kewajiban penggawa setempat turut serta mengamankan kapal yang terdampar, pemilik kapal mengadukan hal ini pada Residen. Sebagai langkah lebih lanjut, Residen mengirim serta memerintahkan seorang pegawai kantor urusan pribumi menyelidiki masalah tersebut dan terbukti bahawa pencurian wang kontan, tembaga, beserta tali temali kapal memang benar terjadi. Kendati demikian, Raja hanya mengakui pengambilan tembaga dan tali temali kapal serta menyatakan bahawa pembongkaran dilakukan atas perintah Gusti Ngurah Gede Kesiman. Menurut hasil penyelidikan, perampasan seharusnya dapat dicegah bila Raja Badung Denpasar saat itu, I Gusti Ngurah Madai Agong, tahun 1902 hingga tahun 1906, menerapkan dengan sungguh-sungguh perjanjian penghapusan tawan karang serta pemberian bantuan terhadap kapal-kapal yang terdampar di pantai kerajaannya dan melaporkan hal itu dengan segera ke pemerintah. Tetapi Raja ternyata tidak melaksanakannya sehingga dianggap lalai. Oleh kerana kelalaian itulah kerajaan Badung harus memberikan ganti rugi terhadap pemilik kapal sebesar 3,000 riksdaalder. Untuk merundingkan masalah ini, Residen berkunjung ke ibu kota Badung pada 14 November tahun 1904. Tetapi Raja menolak memberikan ganti rugi dengan alasan bahawa itu bukan kesalahannya. Karenanya, diberikan pemberitahuan tertulis kepada kerajaan Badung agar mereka segera melunasi ganti rugi tersebut selambat-lambatnya pada 5 Januari tahun 1905 di Singaraja. Bila mereka tidak bersedia memenuhinya, akan diambil jalan kekerasan. Jawaban Raja disampaikan 2 hari kemudian yang intinya menyatakan bahawa bawahannya membantah telah melakukan pencurian tersebut sehingga ia menolak membayar ganti rugi dalam bentuk apapun.
Sebaliknya, ia menganjurkan membawa masalah ini kepada Dewan Kerta atau pengadilan lokal di Badung. Tentu saja Belanda menolak hal ini dan menegaskan lagi pada 26 Disember tahun 1904 bahawa pemerintah Belanda tetap berpegang pada tuntutannya. Kerana hingga tenggang waktu yang ditentukan Kerajaan Badung belum menyelesaikan pelunasan ganti rugi, pada 7 Januari tahun 1905 Belanda mengadakan blokade terhadap Badung dengan mengerahkan kapal Swallow dan Spitz. Arus barang masuk dan keluar Badung dihalangi sehingga menimbulkan keluhan di kalangan kaum pedagang yang menanggung rugi sebesar 1,500 Riksdaalder setiap harinya. Kerana itu, mereka menyatakan kesediaannya pada Raja menanggung ganti rugi tersebut, tetapi Raja melarangnya. Raja-raja Bali lain juga mendesak agar Raja Badung bersedia memenuhi tuntutan pemerintah Belanda. Namun, Raja Badung tidak bergeming sedikit pun. Raja mengajukan protes agar Belanda mencabut blokadenya, tetapi pemerintah kolonial tak menanggapinya dan menjawab bahawa pengepungan akan dihentikan asalkan tuntutan ganti rugi itu dipenuhi. Pada 27 Februari tahun 1905, diadakan pawai besar-besaran di Badung guna memperlihatkan kekuatan bersenjata mereka. Masalah terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, sehingga Belanda merasa bahawa persoalan ini sulit atau mustahil diselesaikan melalui jalan damai. Pemerintah Belanda masih merundingkan lagi penghapusan biaya blokade baik separuh atau sepenuhnya, asalkan Badung bersedia membayar ganti rugi. Tawaran ini tidak diterima oleh Raja, sehingga Belanda memperketat blokadenya pada 21 Mei tahun 1905. Seluruh barang keluar dan masuk Badung dihentikan sama sekali, kecuali sebagai pemenuhan kebutuhannya sendiri atau dengan izin khusus residen dan pihak yang ditunjuk olehnya. Selain itu, penarikan pajak ekspor kini diambil alih oleh Belanda. Badung berusaha membangun aliansi dengan kerajaan lainnya. Antara tanggal 14 dan 19 Mei tahun 1905, Raja Badung mengunjungi Tabanan dan Raja Tabanan pun mengadakan kunjungan balasan pada tanggal 23 hingga 30 Juni tahun 1905. Kedua kerajaan sepakat membentuk Fakta Pertahanan Bersama dan menolak segenap tuntutan Belanda. Sepulangnya Raja Tabanan ke negerinya, ia memerintahkan rakyat Tabanan mempersenjatai diri. Sementara itu, Raja Bangli dan Kelungkung tidak bersedia berpihak pada mereka. Kebijakan Belanda yang menetapkan penutupan total seluruh Badung tertanggal 21 Mei tahun 1905 itu dipublikasikan dan disampaikan pada seluruh raja-raja di Bali, termasuk Tabanan. Sebelumnya, arus masuk barang masih dapat berlangsung melalui jalan darat, tetapi Raja Tabanan menolak menutup daerahnya terhadap Badung kerana merasa bahawa Raja Badung tidak bersalah atau melanggar perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Berbagai upaya penyelesaian masalah ini secara damai tidak kunjung membuahkan hasil. Pada 17 Juli tahun 1906 diajukan tawaran tertulis mengenai penyelesaian masalah ini melalui perundingan beserta konsekuensi-konsekuensi jika Raja Badung menolaknya. Kedua raja, iaitu Badung dan Tabanan,
tetap mempertahankan penolakan mereka terhadap tuntutan pemerintah pada akhir Agustus tahun 1906. Dengan demikian, Belanda memutuskan mengadakan aksi militer ke Bali pada awal September tahun itu. Sesudah dilakukan berbagai pertimbangan, diputuskan bahawa tempat pendaratan yang sesuai adalah Pantai Sanur. Pada 10 September ekspedisi Angkatan Laut Belanda telah siap sedia di Sanur. Pendaratan mulai dilakukan pada 14 September pagi hari. Keesokan harinya hingga 20 September mulai terjadi pertempuran-pertempuran kecil. Pasukan bergerak setahap demi setahap menuju Puri Denpasar. Pada kesempatan tersebut Gusti Ngurah Gedeh Kesiman, penguasa Puri Kesiman, tewas oleh tusukan keris kaum Brahmana yang menolak ikut bertempur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mata-mata Belanda diketahui bahawa penduduk di sekitar Puri telah mengungsi sehingga Raja Badung di Denpasar hanya dilindungi oleh 1,000 orang kepercayaannya. 20 September pagi, Belanda bergerak makin dekat ke Denpasar. Malam sebelumnya, Raja melakukan upacara pembakaran jenazah saudaranya. Karena para pengikutnya sudah banyak yang melarikan diri, Raja merasa kecil hati dan menyadari bahawa kekalahan sudah di ambang pintu. Sementara itu tembakan-tembakan makin gencar terdengar. Oleh sebab itu, pada pagi hari Raja beserta pengikutnya yang tersisa bersiap-siap mati secara terhormat di tengah medan pertempuran. Raja dan para bangsawan mengenakan pakaian yang sangat indah bersulamkan benang emas dengan membawa keris bergagang emas berhiaskan batu permata. Semua orang berpakaian merah atau hitam dan rambut disisir rapi dengan minyak wangi. Kaum wanita juga turut serta dan menghias diri mereka dengan sebaik mungkin. Umumnya rambut mereka mengenakan pakaian putih-putih dengan rambut dibiarkan terurai. Raja membakar Puri dan menghancurkan barang pecah belah yang ada di dalamnya. Pukul 9 diterima kabar bahawa musuh dari arah utara telah berhasil menembus Denpasar. Raja memimpin pawai beberapa ratus orang bersenjatakan tombak dan keris yang tak lama kemudian akan berakhir tragis itu. Ketika kedua belah pihak telah saling berhadapan satu sama lain, Belanda memberikan komando agar mereka berhenti. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan oleh rombongan raja. Mereka terus melangkah maju sehingga mengakibatkan Belanda melepaskan tembakannya. Raja termasuk yang gugur dalam tembakan pertama ini. Keadaan dengan cepat berubah menjadi drama yang mengerikan. Rombongan yang berada di belakangnya terus menyerang sehingga pasukan Belanda terpaksa melepaskan tembakannya tanpa henti. Orang-orang yang terluka ringan menusuk mati rekannya yang terluka berat, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan bunuh diri. Tetapi ketika pasukan kami tidak menembak, mereka segera menusuk dirinya sendiri. Yang luar biasa adalah seorang laki-laki tua yang berjalan kian kemari melangkahi mayat-mayat sambil menusuk-nusuk ke kiri dan ke kanan temannya yang terluka sampai akhirnya dia sendiri terjatuh mati. Seorang perempuan tua menggantikan tugasnya dan akhirnya mengalami nasib yang sama. Kaum wanita juga siap menyongsong ajalnya dengan penuh keberanian. Mereka melemparkan koin emas kepada pasukan Belanda yang disalahpahami sebagai ucapan terima kasih kerana telah membunuh mereka. Timbunan mayat bergelimpangan di mana-mana.
Puri Denpasar akhirnya berhasil diduduki oleh Belanda. Kini Belanda bergerak menuju Puri Pamecutan, Kiai Anglurah Pemecutan 9, tahun 1854 hingga tahun 1906, beserta pengikut-pengikutnya gugur pula dengan cara yang sama. Dengan demikian, pada hari itu gugurlah 2 orang penguasa Badung. Ekspedisi militer kini dilancarkan ke Tabanan. Pasukan Belanda mulai bergerak ke sana pada tanggal 26 September tahun 1906. Ternyata kampung-kampung yang berada di perbatasan Tabanan sudah menyatakan menyerah. Raja Tabanan meminta pertemuan dengan Panglima pasukan Belanda dan ia dipersilakan memilih antara menyerah tanpa syarat atau melanjutkan pertempuran. Raja mengatakan bahawa ia perlu merundingkan dulu dengan anggota keluarganya serta memohon agar tetap diperkenankan tinggal di kerajaannya, tetapi Belanda tidak bersedia menjamin hal itu. Raja Tabanan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Ia tidak diizinkan pulang ke istananya dan dibawa ke Denpasar untuk selanjutnya diasingkan ke Lombok. Raja Tabanan beserta putranya kemudian bunuh diri dengan tusukan keris. Tabanan lantas dilucuti persenjataannya oleh Belanda. Aksi militer Belanda ini juga diteruskan ke Bangli dan Kelungkung guna menyelesaikan perselisihan yang sering terjadi antara keduanya. Kelungkung diperintahkan agar menyerahkan beberapa wilayahnya yang dipatuhi oleh rajanya. Yang menarik adalah bagaimana sikap rakyat terhadap perang tersebut. Seperti yang disebutkan oleh sumber-sumber Belanda, salah seorang komentator Belanda melaporkan bahawa rakyat sangat lega kerana rajanya yang zalim telah dilengsarkan. Kini kita akan beralih pada sumber Bali sendiri, yakni Kidung Buana Winasa karya Ida Pedandang Ngurah dari Gria Gedeh. Dalam kidung itu dijelaskan bahawa dalam kapal yang terdampar tersebut tidak ditemui barang-barang berharga. Lalu diriwayatkan bahawa setengah bulan setelah peristiwa terdamparnya kapal datanglah utusan dari Batavia yang menuntut agar raja membayar ganti rugi sebesar 3,000 kang rajata, yakni 3,000 perak. Raja berjanji akan melakukan pemeriksaan dan utusan Belanda itu menyatakan akan datang sebulan lagi. Raja Badung mengundang pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan pantai Badung, Ida Bagus Ngurah, dan menegurnya mengapa sampai terjadi rakyat mengambil barang-barang yang berada dalam kapal. Kendati demikian, Ida Bagus Ngurah menyatakan bahawa tidak ada penduduk pesisir yang mengambil emas, perak, mahupun wang. Ia menambahkan bahawa isi kapal hanya barang-barang tidak berharga. Dengan demikian, sumber Bali sendiri menolak tuduhan pihak Belanda bahawa rakyat Sanur telah merampas berbagai barang berharga dari kapal itu. Sebagai tambahan, salah seorang anggota Parlimen Belanda, H. Van Col mengunjungi Bali pada tahun 1911 guna meneliti permasalahan kapal Sri Kumala. Ia mengakui dalam bukunya bahawa tuduhan itu hanyalah alasan yang dicari-cari pihak Belanda demi membenarkan ekspedisi militernya ke Badung. Raja sendiri telah memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian pada tahun 1849. Selain itu, Raja Badung juga bersedia menempuh prosedur hukum yang berlaku, yakni mengajukan kasusnya ke Majlis Kerta,
seluruh penduduk Sanur bersumpah di Pura Tambangan Badung bahawa pencurian dan perampokan yang dituduhkan pada mereka tak pernah terjadi. Bahkan Nakhoda Sri Kumala sendiri tak dapat menjelaskan bagaimana bentuk peti wang yang menurut pihak Belanda dirampas oleh warga setempat. Puputan Kelongkong. Puputan Kelongkong terjadi kurang lebih 2 tahun setelah Puputan Badung. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah kolonial dalam memonopoli penjualan candu. Sebelumnya, para bangsawan memperoleh penghasilan yang tidak sedikit dari pajak impor candu. Dengan adanya ketetapan baru ini, penghasilan mereka mengalami penurunan drastis. Kini candu hanya boleh dijual di toko-toko milik pemerintah kolonial yang dijalankan oleh orang-orang Jawa. Rakyat biasanya membeli candu di pasar secara eceran. Kini mereka tak dapat lagi membeli opium dalam jumlah kecil di toko atau depot candu semacam itu. Karenanya, boleh disimpulkan monopoli Belanda ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat mahupun bangsawan. Kerusuhan merebak di mana-mana dan depot-depot opium diserang oleh rakyat, sedangkan para penjual asal Jawa dilukai. Residen meminta bantuan pasukan penjaga keamanan di Denpasar menertibkan keadaan. Pada tanggal 16 April tahun 1908, di Galgal terjadi pembakaran toko opium dan penjualnya dibunuh. Kerusuhan itu dipicu oleh Cokorda Galgal, kepala distrik Galgal yang masih saudara Dewa Agong. Terjadi bentrokan dengan pasukan penjaga keamanan dan tidak sedikit korban berjatuhan. Sekitar 100 orang Bali dan seorang Belanda bernama Haramaka kehilangan nyawanya. Cokorda Galgal sendiri kemudian melarikan diri dan bersembunyi di Istana Raja Kelongkong. Residen GF The Bruin Corps melaporkan bahawa Dewa Agong Jambe II, Raja Kelongkong, terlibat dalam kerusuhan ini kerana melindungi Cokorda Galgal. Gubernur Jenderal Van Hotz memutuskan aksi militer terhadap Kelongkong. Dewa Agong menyaksikan bahawa dalam insiden tersebut 100 orang rakyatnya telah menjadi korban. Cokorda Galgal mendesaknya mengambil tindakan. Pertahanan di Istana Kelongkong diperkuat. Kaum kerabat dan para pengikut Dewa Agong yang setia berkumpul di Puri sambil menantikan kemungkinan terburuk. Pasukan kolonial didaratkan di Kusamba yang terletak 10 km sebelah timur ibu kota Kelongkong. Mereka bergerak maju ke Puri Kelongkong tanpa mengalami perlawanan dari rakyat. Pasukan Kenil tiba di depan istana pada tanggal 28 April tahun 1908. Tujuan mereka sebenarnya adalah menuntut penyerahan Cokorda Galgal yang dianggap sebagai dalang bagi kerusuhan sebelumnya. Di luar dugaan, Raja Kelongkong berbaris keluar bersama para pengikutnya sambil membawa tombak. Kurang lebih 200 meter dari pasukan Kenil, ia berhenti dan atas saran Cokorda Galgal menusukkan keris pusakanya ke tanah. Menurut kepercayaan, begitu keris ditusukkan ke tanah, sebuah lubang besar yang menelan seluruh pasukan musuh akan muncul. Kemudian sebuah tembakan mengenai kaki Dewa Agong. Tetapi ia berdiri lagi dengan bangga hingga akhirnya tewas kerana tembakan musuh yang membabi buta. Cokorda Galgal dan putra Dewa Agong yang masih kecil tewas oleh terjangan peluru musuh. Menurut saksi mata, 6 orang isteri Dewa Agong membunuh dirinya dengan keris.
Wanita dan anak-anak yang berada di belakangnya merangsek maju dan menyerang pasukan Kenil dengan tombak, tetapi semuanya tewas. Wanita yang terluka parah membunuhi anak-anak mereka. Orang-orang yang tidak terluka justru mencari keris yang akan dipergunakan membunuh dirinya sendiri. Tampaknya semua orang pada saat itu menghendaki kematian. Yang tersisa pada hari itu adalah tumpukan mayat. Dewa Agung sendiri tewas dengan kepala pecah berantakan. Anggota keluarga kerajaan yang tersisa diasingkan ke Lombok. Istana Kelungkung yang disebut Delem Semarapura rata dengan tanah dan hanya pintu gerbangnya saja masih berdiri. Peristiwa ini mengakhiri kerajaan Kelungkung yang selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemulihan kekuasaan Raja-Raja Bali. Demi meningkatkan kesetiaan para raja yang telah dilucuti kekuasaannya, pada tahun 1929 Belanda berencana menaikkan status penguasa-penguasa tradisional tersebut. Kerajaan-kerajaan di Bali dinaikkan statusnya menjadi negara sehingga penguasanya digelari negara bestuarda. Artinya penguasa negara. Hakikat perubahan ini pada dasarnya hanya administratif saja kerana para negara bestuarda masih dikendalikan oleh Belanda. Tetapi bagi sebagian besar orang Bali perubahan ini ditafsirkan sebagai pemulihan penuh status para raja. Oleh sebab itu, para raja menggunakan lagi gelar-gelar lama mereka, seperti Anak Agung, Cokorda, dan Dewa Agung. Belanda tidak melarang penyandangan kembali gelar-gelar lama ini dan bahkan melegalkannya melalui amandemen terhadap undang-undang yang berlaku saat itu. Setelah diperkenankan menyandang gelar lama mereka, para raja mulai menjalankan lagi fungsi adatnya yang semula, seperti menarik pajak dari rakyatnya. Belanda memberikan makin banyak kekuasaan dengan mengizinkan masing-masing kerajaan mengatur keuangannya sendiri. Sebelumnya, pendapatan daerah masuk ke kas Karasiden. Namun, semenjak tahun 1932, negara-negara itu mempunyai apa yang dinamakan kas negara. Terdapat beberapa tujuan Belanda dalam memulihkan kekuasaan secara bertahap ini. Seperti yang telah diungkapkan di atas, salah satu tujuannya adalah menarik kesetiaan para raja terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tujuan lainnya adalah meringankan beban administrasi dan menjaga tradisi Bali dari gempuran pengaruh-pengaruh luar. Para raja itu dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang ingin dipertahankan oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda memandang Bali sebagai suatu oas budaya yang unik dan patut dilestarikan serta dijaga dari segenap perubahan. Pemulihan kedudukan para raja secara penuh sebagai kepala suap raja baru berlangsung pada tahun 1938. Tentu saja hal itu juga mengundang berbagai kendala. Sebagai contoh, para penguasa beserta keluarga kerajaan Badung dan Tabanan pernah mengalami pengasingan serta kematian tragis sehingga tidaklah mudah memilih salah seorang keturunan raja terdahulu sebagai rajanya yang baru.